Tumpeng Menoreh merupakan salah satu objek wisata sekaligus restoran di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Viral di berbagai media sosial, tempat wisata ini memang tergolong masih baru karena baru dibuka pada bulan Mei 2021. Daya tarik utama tempat wisata yang berada di ketinggian sekitar 1000 meter dari permukaan laut ini tentunya adalah view dari ketinggiannya yang mempesona. Namun hal ini juga berdampak logis bahwa rute menuju ke ketinggian ini akan cukup menantang. Tidak mengherankan jika di lini masa cukup banyak pertanyaan mengenai apa sih rute yang aman menuju ke Tumpeng Menoreh ini, terutama bagi mobil yang memang membutuhkan rute yang lebih lebar daripada untuk sepeda motor. Vlog ini berisi pengalaman kami berkendara dengan mobil menuju Tumpeng Menoreh. Rute ini kami yakin sangat recommended, terutama bagi mobil. Karena cukup aman walaupun mau tidak mau kita akan menanjak ya. Tapi setidaknya akan bisa dilalui oleh semua jenis mobil yang sehat. Admin WhatsApp Tumpeng Menoreh sebenarnya aktif memberitahukan kepada kita mengenai rute yang aman menuju ke sana. Tampak di sini ya screenshot WhatsApp mereka. Saat itu kami sebenarnya booking untuk staycation di glamping Menorehnya. Secara umum, rute paling aman untuk mobil menuju Tumpeng Menoreh adalah dari arah Jogja. Sedangkan rute dari arah Magelang atau Purworejo itu agak ekstrim untuk mobil dan lebih cocok untuk sepeda motor. Rute ke Tumpeng Menoreh dari arah pusat kota Jogja itu tentunya ke barat ya, via Godean. Medan jalan via Godean seperti terlihat di sini mulus banget ya. Ini adalah saat melewati Kali Progo, jembatan Ngapak namanya. Kabupaten Kulon Progo itu berarti ya secara harfiah kan artinya di baratnya Kali Progo ini gitu. Di sini officially kita melintasi Kabupaten Sleman masuk ke Kulon Progo. Ketika itu trip menuju Tumpeng Menoreh kami kombinasikan dengan kunjungan ke Geblek Pari. Ini supaya efisien saja karena Geblek Pari itu juga searah dengan Tumpeng Menoreh. Kita tiba di perempatan Kenteng. Kalau mau langsung ke Tumpeng Menoreh sebenarnya kita belok kanan di sini. Belok kanan itu adalah menuju Pasar Dekso seperti yang diinformasikan oleh staf Tumpeng Menoreh via WhatsApp ya. Kalau kami ketika itu karena akan menuju ke Geblek Pari maka kami terus. Dari perempatan Kenteng ini ke Geblek Pari cuma 5 menit naik mobil atau 1,5 kilo jaraknya. Jadi ya tanggung banget ya kalau nggak mampir ke Geblek Pari sekalian. Belok kanan ini jalannya mengecil, tapi tetap cukup mulus dan untuk 2 mobil berpapasan itu masih lega banget. Bagi Anda yang memang tujuannya adalah ke glamping Menoreh, staycation di sana, mengkombinasikan trip ke Geblek Pari seperti yang kami lakukan ini menurut kami cukup recommended. Karena bagaimanapun kita kan baru bisa check-in ke glampingnya tuh pukul 2 siang ya. Jadi pagi harinya itu bisa ke sini dulu. Jualan utama di Geblek Pari ini ya pemandangan persawahan seperti di sebelah kiri ini loh. Sawah yang menghijau, kita makan siang dengan view inilah. Berlatar belakang perbukitan Menoreh di kejauhan sana. Tapi memang dari sekian banyak kunjungan kami ke wisata bertema padi sawah seperti ini ya, kunci suksesnya itu sebenarnya adalah kita tiba di sini saat padinya tuh masih menghijau. Jika timingnya nggak tepat, kita tiba di sini tuh saat padinya sudah mau dipanen itu kan sudah menguning. Apalagi jika padinya sudah dipanen itu sih sudah coklat. View-nya nggak akan maksimal, jadi memang agak nasib-nasiban sih. Saat itu kami berada di Geblek Pari sampai ba'da sholat zuhur, baru kemudian jalan lagi. Tagging pada GPS kami arahkan ke lapangan Dekso. Terlihat di sini jalan exit dari Geblek Pari menuju ke jalan besarnya lagi. Menurut kami sih sudah bagus sekali ini karena diatur oleh warga setempat jalurnya, masuk dan keluar ke Geblek Pari, sehingga kecil kemungkinan mobil akan saling berpapasan. Jadi dari jalan exit dari Geblek Pari tadi yang agak kecil, kita mentok lagi ke jalan besar yang ini. Jalan besar yang ini adalah yang tadi kami tunjukkan sebelumnya ya. Pada perempatan Kenteng, jika kita langsung belok kanan itu akan sampai ke jalan yang ini. Di perempatan depan itu kita akan belok kiri. Lapangan Deksonya ya ada di sebelah kiri jalan. Belok kiri ke jalan Dekso Samigalo, jalan Persandian, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Inilah mengapa kami memilih taggingnya itu di lapangan Dekso, bukan ke Pasar Dekso seperti yang disarankan oleh staf Tumpeng Menoreh. Karena di perempatan tadi kan kita akan belok kiri dan lapangan Deksonya ada di sini di sebelah kiri jalan. Tapi Pasar Deksonya itu posisinya terus dari perempatan Dekso yang tadi. Jadi ada kemungkinan kita bablas di perempatan Dekso tadi gitu ya. Oke, masuk ke etape ketiga. Tagging GPS kali ini kami arahkan ke perempatan Plono. Medan jalan dari perempatan Dekso tadi sudah kelihatan berbeda dibandingkan sebelumnya.
Jika sebelumnya terhitung dari Godean ya Jogja lah sampai ke perempatan Dekso itu jalannya masih 2 jalur mulus lebar, marking sepanjang jalannya juga lengkap. Setelah dari perempatan Dekso tadi ya terlihat di video ya jalannya sudah agak lebih mengecil walaupun masih mulus. Tapi marking jalannya mulai sudah ada yang menghilang walaupun di bagian lain nanti ada lagi gitu ya. Ini sebagai indikasi saja bahwa jalannya sudah masuk ke medan luar kota. Kontur jalannya juga berbeda. Jika sebelumnya itu relatif datar, kali ini mulai agak menanjak. Di beberapa trek pada rute ini tanjakannya cukup curam. Jadi faktor kesehatan kendaraan jika kita akan menuju ke Puncak Menoreh itu memang cukup penting ya. Rute dari perempatan Dekso ke perempatan Plono ini paling panjang, jadi ada 14 kilo jaraknya. Butuh waktu sekitar 30 menit. Di trek yang ini keterampilan mengemudi mulai sedikit diuji. Oh iya, di trek ini di sebelah kiri jalan sebenarnya ada patung Pangeran Diponegoro walaupun nggak besar, sebagai penanda situs Gua Seriti yang merupakan salah satu jejak perjuangan Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional kita. Sayangnya karena patungnya memang nggak besar jadi kebanyakan sih nggak ngeh. By the way, pada trek ini kita juga melewati lokasi desa wisata Tinalah yang menawarkan aktivitas trekking, wisata alam, sungai lebar berbatu, dan camping. Lokasi desa wisata Tinalah itu berada di sebelah kiri jalan. Sedangkan kondisi jalannya ini sendiri, seperti tampak di video, sejak lapangan Dekso terpantau bagus. Kecuali di titik ini saja, tampak di sebelah kiri jalan ada yang sedikit longsor. Hanya sekitar 30 meteran sih panjang longsorannya. Tetapi pada saat high season ini bisa menjadi masalah, karena berpotensi menjadi bottleneck dan menyebabkan antrian. Oke, setelah melewati SD Negeri Ngalian Samigaluh di sebelah kiri jalan, kita sudah akan segera tiba di perempatan Plono yang menjadi akhir dari etape ketiga ini. Seperti tampak di video, kita sudah tiba di perempatan Plono. By the way, di area Pasar Plono ini juga terdapat TIC atau Tourist Information Center loh. Sangat bagus sekali karena di sini sudah dilakukan pengaturan arus buka tutup jalan. Seperti tampak di video, kami menunggu dulu. Menunggu tepat di depan gerbang kebun teh Ngelinggo yang di depan itu ya. Karena seperti terlihat di depan jalannya itu tidak lebar. Jadi memang harus diatur arus kendaraan naik dan turunnya. Jadi kurang lebih keadaan jalannya seperti tampak di peta. Kita kan tadi datang dari arah kanan ya. Rute ke Tumpeng Menoreh adalah jalan yang menuju ke utara ke atas. Di sebelah kiri kita adalah Pasar Plono. Sudah terlihat tuh papan penunjuk jalan ke arah Glamping Menoreh ataupun Tumpeng Menorehnya. Tapi sebenarnya tidak hanya ke Tumpeng Menoreh. Jalur ke utara itu menuju ke banyak spot wisata. Sebenarnya ada Puncak Widosari, Kebun Teh Tritis, Puncak Proman, dan lain-lain. Tampak di peta ini ya, ini adalah etape keempat atau terakhir kita menuju ke Glamping Menoreh. Secara umum kita tinggal menuju ke utara mengikuti petunjuk jalan. Akhirnya dari arah atas itu meluncur sekitar 3 mobil turun. Setelah itu kami yang akan naik diperbolehkan untuk jalan. Seperti tampak di video, kami masuk ke jalan Kebun Teh Ngelinggo yang sejak dari Gapura Ngelinggo saja sudah tampak menanjak ya. Kondisi jalannya beraspal namun tidak terlalu halus dan cukup sempit. Akan masalah jika harus berpapasan dengan mobil lain. Kontur jalan menanjak ekstrim setelah lokasi GKJ Plono. Gereja Kristen ini memiliki gedung dengan arsitektur yang cukup unik dan elegan. Berhati-hati mengemudi di tanjakan curam yang cukup panjang ini. Tanjakan curam ini berubah melandai kembali di sekitar Masjid Al-Huda atau rest area Segitik. Sebenarnya jarak dari gerbang Ngelinggo hingga ke Glamping Menoreh itu hanya sekitar 2,3 kilo saja. Untungnya memang dilakukan pengaturan buka tutup jalan seperti terlihat di video ya. Kami melaju mulus, nggak ada mobil yang turun. Kalau sepeda motor sih bisa bebas. Kira-kira di pertengahan rute sebelum sampai ke Glamping Menorehnya ya, itu ada satu pos perhentian mobil lagi sebenarnya. Jadi ya mungkin sekitar 1 kiloan dari gerbang Ngelinggo tadi lah kita naik, kita harus berhenti dulu lagi karena ada semacam pos buka tutup jalan lagi di sana. Tujuannya sih bagus ya untuk mobil, terutama untuk menghindari kita berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan. Kita ikuti saja petunjuk dan arahan dari petugas yang mengatur arus lalu lintas ini. Jadi sudah cukup clear ya kira-kira bahwa untuk mobil pun rute menuju Tumpeng Menoreh ini sebenarnya cukup aman. Walaupun kondisi jalannya itu tidak lebar, tapi untuk mobil sekalipun ya sudah diatur lah. Ini adalah saat kami melintasi perhentian kedua yang ada di tengah trek ini ya, yang tadi kami sebutkan. Kalau nggak salah waktu itu terdapat 2 mobil yang turun setelah mereka lewat, lalu kami bisa lanjut lagi naik.
Pada titik ini kita sudah akan tiba di semacam pertigaan gitu. Jika kita ambil yang ke kiri itu menuju ke Tumpeng Menoreh, sementara jalan yang di sebelah kanan itu tampak sedikit mendaki akan menuju ke Puncak Widosari dan Puncak Roman. Seperti tampak di video yang baru kita lewati ya, percabangan jalannya. Sementara petunjuk jalan menuju arah Glamping Menoreh itu sangat jelas sekali ya, kita tinggal ikuti saja. Puncak Widosari sendiri terletak di Tritis tak jauh dari Tumpeng Menoreh. Tempat wisata ini mulai dipoles pada 2017 hingga kian populer saat ini. Sementara Puncak Roman sendiri ya berada nggak jauh dari Widosari. Genre wisatanya juga mirip-mirip, yaitu view dari ketinggian dan sunrise hunting. Kawasan di mana kami berada saat itu ya, Kebun Teh Ngelinggo, ini terhampar pada ketinggian sekitar 900-1000 meter di atas permukaan laut. Aktivitas wisata di sini tentunya ya semacam tea walk atau camping atau ya menyeruput teh sangit. Teh sangit adalah minuman khas pedesaan di area ini. Disebut sangit karena aroma asap akibat disangrai dengan cara tradisional. Awalnya dulu Kebun Teh Ngelinggo ini adalah hamparan bukit biasa. Pada tahun 1990, Dinas Perkebunan Kulon Progo mulai menanam pohon teh di sini. Seiring perkembangan zaman, Kebun Teh Ngelinggo berevolusi menjadi spot wisata pula. Pada tahun 2004, Dinas Perkebunan menginisiasi wisata berjuluk Desa Wisata Ngelinggo atau disebut juga Dewi Ngelinggo dengan ikon utama kebun teh seluas sekitar 200 hektar. Mau ke glamping masih terus ya? Oh itu, iya mobil itu. Selepas Masjid Baitul Karim Haji Suaji yang berada di sebelah kiri jalan, kita akan menjumpai pos pengatur jalan kembali yang tadi ya. Namun kali ini karena jalan di depan kami free, tidak ada mobil yang sedang bergerak turun, maka kami bisa langsung lewat. Sudah dekat sekali dari pos tadi ke belokan ke kiri menuju ke Glamping Menoreh. Kami sudah belok kiri ini. Petunjuk jalannya juga lengkap, kita ikuti saja. Di belokan depan sebelah kiri jalan nanti kita akan berjumpa dengan homestay Kayu Manis. Ini adalah salah satu penginapan utama di Ngelinggo. Harga per kamar dari informasi website cukup terjangkau di kisaran 250-300 ribuan. Itu yang di sebelah kiri ya, kita baru lewati. Tapi dari harga tersebut kami nggak tahu pasti sih fasilitas yang didapatkan apa saja. Homestay ini unik karena sesuai namanya, bangunannya benar-benar terbuat dari bahan kayu. Bagi Anda yang memang akan langsung menuju ke Tumpeng Menoreh, ya nggak perlu belok kiri ya. Ini kami belok kiri kan karena kami memang akan staycation di Glamping Menoreh. Tapi nanti tetap akan kami tunjukkan video bagaimana medan jalan dari Glamping Menoreh sampai ke Tumpeng Menorehnya, agar bisa dijadikan referensi medan jalan sampai ke Tumpeng Menorehnya. By the way, karena biasanya akan ada saja pertanyaan, apakah bis bisa sampai ke lokasi Tumpeng Menoreh? Tadi kita sudah lihat sendiri sama-sama medan jalan naiknya. Ini sempit ya, untuk bis sih jelas nggak bisa. Dari informasi yang kami peroleh, bis itu prinsipnya hanya bisa dikendarai sampai ke parkiran wisata Pasar Plono. Lokasinya kira-kira dekat dengan tempat kami tadi menunggu ya, di Gapura Ngelinggo. Lalu naiknya lagi dari Pasar Plono hingga ke lokasi di atas ini kalau menurut informasi sih tersedia semacam kendaraan shuttle gitu ya. Tapi terus terang kami juga nggak tahu untuk kontaknya bagaimana. Apakah memang tersedia setiap saat? Seperti saat kita akan naik ke Kawah Putih itu kan selalu tersedia gitu ya shuttle naiknya. Kalau rute Pasar Plono ke Ngelinggo ini terus terang kami belum tahu nih. Oke, di sini kami tampilkan beberapa foto mengenai Glamping Menoreh ya sebagai referensi. Paket staycation Glamping Menoreh yang kami pilih itu include kunjungan ke Tumpeng Menoreh. Jadi sudah disediakan mobil shuttle free dari Glamping ke Tumpeng Menorehnya yang ini. Mobil shuttle-nya sih sebenarnya Kijang yang dimodifikasi jadi tanpa atap gini, tapi unik ya. Kami berlima bisa pas naik mobil shuttle Kijang ini. Tamu Glamping Menoreh tidak dibatasi berapa kali bisa ke Tumpeng Menorehnya dengan fasilitas shuttle ini. Saat itu kami 2 kali bolak-balik ke Tumpeng Menoreh. Pertama adalah sore hari menjelang maghrib seperti video yang kami tampilkan di sini. Ini sore ini. Tadinya niatnya sih berburu sunset lah di atas gitu. Tapi ya kayaknya kecil peluang karena cuacanya mendung. Kami sendiri tadi membawa 2 payung dari glampingnya. At least kondisi medan jalan menuju ke Tumpeng Menorehnya masih bisa terlihat jelas ya di sini. Dan kedua, kami ke Tumpeng Menorehnya lagi untuk berburu sunrise esok paginya. Kalau yang besok paginya sih alhamdulillah lebih sukses. Dapat sunrise yang lumayan cantik. Jadi memang kita bisa maksimalkan fasilitas free shuttle dari Glamping Menoreh ke Tumpeng Menorehnya. Kalau Qadarullah sedang nasib baik bisa dapat dua-duanya tuh, sunset dan sunrise yang cantik gitu. Oke, kembali lagi ke medan jalan.
Kondisi aspal jalannya tampak makin ke atas, makin agak menurun dibandingkan kondisi di bawah tadi dekat-dekat gapura ngelinggonya. Tapi kalau lebar jalannya sih mirip-mirip lah, segini terus. Lingkungan yang kita lewati itu secara umum adalah pemukiman gitu ya. Jadi bukan area kosong tak berpenghuni. Rumah-rumah penduduk di kiri kanan jalan itu ada saja. Ya memang seperti tampak di sini kosong, nggak ada rumah. Tapi nanti kita akan ketemu lagi lingkungan yang ada rumah-rumahnya. Seperti di sini nih, penduduk terlihat beraktivitas sehari-hari seperti biasa. Kalau ditanya tumpeng menoreh itu masuk wilayah administratif mana, daerah ini sebenarnya perbatasan antara Kulon Progo, Magelang, Purworejo gitu. Jadi ya ketiga wilayah administratif itu saling berpengaruh lah. By the way, mendadak dari arah berlawanan melintas mobil turun. Loh kok bisa gitu? Jadi kami tanya ke supir mobil shuttle kami. Menurutnya memang pengaturan buka tutup itu hanya sampai jam 5 sore ya. Karena saat itu sudah menjelang maghrib ya, sudah di atas jam 5. Maka karena biasanya arus mobil yang naik turun juga sudah jauh lebih sepi, maka buka tutup jalan juga sudah tidak dilakukan. Tapi bagaimanapun ini menurut kami potensi masalah sih. Terutama jika berpapasannya itu pas di jalur yang sempit, maka perlu berhati-hati. Tapi untungnya sih karena sopir yang mengemudi di daerah sini biasanya yang sudah jam terbangnya tinggi ya, jadi nanti bisa mencari jalan lah. Masih dari informasi Pak sopir mobil shuttle kami, pengaturan arus buka tutup jalan hingga jam 5 sore itu pada hari-hari biasa. Pada high season atau musim liburan beda lagi, pengaturan buka tutup jalan itu akan ditambah hingga lebih malam. Kalau nggak salah informasinya hingga pukul 9 malam deh. Ya mudah dipahami sih karena pada high season gitu kan juga arus mobil yang naik turun itu lebih padat ya. Dan mobil wisatawan itu kan ada saja yang baru akan naik menjelang maghrib seperti kami, atau baru akan turun agak malam setelah maghrib. Jadi memang bagus sih pengaturannya itu ditambah gitu jamnya. Oke, kami masih terus menanjak. Medan jalan dan konturnya relatif konstan sejak tadi dari glamping menorehnya ya. Sementara penunjuk jalannya juga terus ada saja, cukup lengkap. Sangat membantu wisatawan yang meskipun baru pertama kali ke glamping menoreh, tapi karena petunjuk jalannya itu lengkap jadi merasa terpandu gitu. Kita di sini sudah tiba di tanjakan terakhir sebelum tiba di lokasi tumpeng menorehnya. Meskipun kondisi tanjakannya di beberapa trek itu ada yang cukup ekstrim, tapi untuk mobil sih masih bisa dilewati lah. Mobil kecil, LG CC atau mobil Matic juga harusnya nggak masalah. Kalau mengenai rute sejak dari pusat kota Jogja hingga di sini ya, hingga menjelang tiba di tumpeng menorehnya sih menurut kami ini memang recommended untuk mobil. Sebaiknya pilih jalur ini yang dari arah Godean Jogja. Memang akan sedikit serba salah sih bagi Anda yang datang dari arah Jabotabek atau dari arah barat lah secara umum. Karena GPS kan biasanya akan mencarikan rute terpendek. Ada kemungkinan nanti diarahkan keluar tol menuju Magelang, lalu ke tumpeng menorehnya lewat jalur Magelang. Meskipun kami memang belum pernah secara langsung melewati jalur lewat Magelang itu, tapi dari informasi sih itu tidak disarankan untuk mobil. Karena jalurnya sempit dan juga tanjakannya curam. Kalau untuk motor sih jalur ini masih oke. Tapi untuk mobil, terutama bagi kita yang datang dari arah barat, setidaknya bagaimanapun menuju ke perempatan Dekso dulu lah. Dari situ mengikuti jalur hingga tiba di gerbang Kebun Teh Ngelinggo. Oke, barusan kita sudah belok kiri masuk ke area tumpeng menorehnya, ada gerbangnya gitu ya. Di sebelah kanan jalannya tadi tampak ada semacam pos. By the way, untuk wisatawan yang direct menuju ke tumpeng menoreh itu harus membayar tiket masuk. Tiket masuknya pada weekdays atau hari biasa itu 50.000, itu sudah include. 15.000 rupiah voucher makan di area tumpeng menorehnya. Pada hari libur atau high season itu tiket masuknya 100.000, tapi sudah include 25.000 untuk makan di tumpeng menoreh. Kalau kami saat itu karena sudah include di paket staycation glamping menorehnya, maka sudah free masuk ke tumpeng menoreh berapa kali pun kami ingin menuju ke sini. Di depan sebelah kanan terlihat area parkir tumpeng menoreh. Masih cukup banyak mobil yang terlihat parkir di sini. Bisa jadi sama pikirannya dengan kami, tadinya ingin mencoba berburu sunset di tumpeng menoreh. Tetapi qadarullah cuacanya hujan. Kita lihat saja view-nya seperti apa. Ada kemungkinan juga dapat view negeri di atas awan dengan kabut rendahnya. Tetapi ada kemungkinan juga mobil yang masih parkir di sini adalah tamu Villa Tumpeng Menoreh. Karena di lokasi ini memang ada villanya loh, lengkap dengan kolam renang ala-ala infinity pool-nya lah. Tapi airnya dingin banget pastinya.
Oke, alhamdulillah kami sudah tiba dengan selamat di lokasi Tumpeng Menoreh. Mudah-mudahan video kami ini bisa menjadi referensi mengenai jalur mobil yang cukup aman lah dari pusat kota Jogja hingga ke lokasi Tumpeng Menorehnya. Selain itu, rute yang ada di video ini juga mengcover beberapa spot wisata lain ya yang kami sudah sebutkan tadi seperti Puncak Widosari atau Puncak Roman, Puncak 9 Bukit Nyisis, Kebun Teh Ngelinggo, atau staycation di homestay Kayu Manis misalnya. Semua bisa menggunakan referensi jalur mobil yang sama dengan video ini. Oke, that's all for now. Goodbye.